Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai pendekatan eklektik dan pendekatan analitik pluralistik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Zura Busena. Yang kedua, Zahra Safira. Yang ketiga, Rihadatul Aisi. Yang keempat, Silvi. Dan yang kelima, Riko Perdana. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pendekatan eklektik. Pendekatan eklektik yaitu penggabungan teori-teori konseling dengan pertimbangan kelebihan dan kekurangan pada masing-masing teori tersebut. Menurut etimologinya, kata eklektik berarti pemilihan dan penggabungan. Menurut Norcross 1987, eklektik didefinisikan secara sederhana dalam bentuk penggabungan lebih dari satu pendekatan untuk masalah. Selanjutnya, bentuk pengajaran yang menggunakan pendekatan eklektik, yaitu adalah penggabungan elemen-elemen yang berasal dari induktif dan deduktif. Ada 5 kelebihan jika kita menggunakan pendekatan eklektik, yaitu yang pertama, seseorang atau guru mampu dapat membuat pembelajaran yang bervariasi atau menarik. Yang kedua, perbedaan permasalahan individu, materi lingkungan yang kurang menarik itu dapat dipecahkan. Yang ketiga, seseorang atau guru itu pasti lebih tidak percaya diri dan pasti dalam pembelajaran keterampilan berbahasa. Yang ketiga, dapat menambah materi secara cepat. Yang kelima, tadi yang keempat, ini yang kelima, dapat menghidupkan lingkungan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, kelemahan dari pendekatan eklektik. Kelemahannya yaitu konseling merasa bingung jika konselor mengubah-ubah strategi yang sesuai dengan konseli pada suatu waktu dalam proses konseling. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya tahap-tahap konseling eklektik. Ada beberapa tahap pada konseling eklektik, yaitu yang pertama tahap eksplorasi masalah, yang kedua tahap perumusan masalah, yang ketiga tahap identifikasi alternatif, dan yang keempat tahap perencanaan. Adapun tujuan konseling eklektik ini adalah untuk membantu dalam mengembangkan integrasinya pada level tertinggi yang ditandai oleh adanya aktualisasi diri dan integritas yang memuaskan. Nah, yang kedua itu adalah pendekatan analitik pluralistik, yaitu berupa pemilihan di antara berbagai strategi manajemen kelas dan kemungkinan menciptakan dalam menampung kondisi-kondisi yang memberi kemudahan kepada pembelajaran yang efisien. Ada 4 tahap dalam pendekatan analitik pluralistik. Yang pertama, menentukan kondisi kelas yang diinginkan. Yang kedua, menganalisis kondisi kelas yang nyata dan memilih dan menggunakan strategi pengolahan serta nilai efektivitas pengolahan. Selanjutnya yaitu kelebihan pendekatan analitik pluralistik. Guru dapat memilih dan mengembangkan secara bebas pendekatan-pendekatan sesuai dengan kemampuan selama maksud dan penggunaannya untuk pengolahan kelas secara proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien. Kelemahannya yaitu mendominasi tergantung berdasarkan jenis pendekatan apa yang akan dipakai guru dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Baiklah, itulah penjelasan dari kami mengenai pendekatan eklektik dan pendekatan analitik pluralistik. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.